Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajah pernah berpesan kepada kita. Kata beliau, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum bil amal. Beri perhatian yang lebih besar kepada penerimaan amal saleh ketimbang melaksanakan amal saleh itu sendiri. Begitu pentingnya diterimanya amal saleh ini sampai-sampai Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, la in astaiqin anna Allah taqabbala minni salatan wahida ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Bila aku yakin bahwa Allah menerima satu saja salat dariku, itu lebih aku suka daripada dunia dan isinya. Rupanya ada kemungkinan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga ada kemungkinan tidak diterima. Peluang diterima dan tidak diterimanya amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 50-50. Baginda Rasulullah SAW bersabda, idza ahsana ar-rajulu as-salata fa'atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salah hafizakallah kama hafidtani. Apabila seorang salat dengan baik, dia sempurnakan sujudnya, dia sempurnakan rukunya, maka salat akan berkata kepadanya, semoga engkau dipelihara, dijaga oleh Allah, sebagaimana engkau telah memelihara aku. Faturfa, maka kemudian salat itu diangkat, maksudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza asa'a ar-rajulu salah, tetapi apabila seseorang salat dengan tidak baik, falam yutimma ruku'aha wala sujudaha, ia tidak sempurnakan rukunya, ia tidak sempurnakan sujudnya, qalatis salah, maka salat itu akan berkata, daya'akallah, semoga engkau disia-siakan oleh Allah, kama daya'tani, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Fatulafu salatuhu kama yulafu thawbul khaliq fayudrab biha wajhu. Lalu salat itu dilipat sebagaimana dilipatnya baju kotor, lalu ditamparkan ke mukanya, alias salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Lalu, apakah ada tanda-tanda amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan kemudian inilah beberapa tanda yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Mudah-mudahan amal saleh kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tanda-tanda amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah apabila kita merasa meskipun sudah begitu maksimal kita upayakan
memenuhi semua syarat dan rukun serta penyempurnanya, tapi kita merasa bahwa ibadah kita masih jauh dari sempurna, masih banyak cacat, masih banyak kurang. Indikasinya adalah seperti yang terlihat dari apa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW, yaitu apabila Rasulullah SAW menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idan sarafa minas salati istaghfara thalathan. Baginda Rasulullah SAW apabila selesai sholat, beliau biasa beristighfar 3 kali. Para ulama mengatakan, mengapa istighfar yang dibaca? Karena Nabi meskipun sudah sempurna benar menurut kita, sudah maksimal benar semua apa yang beliau lakukan, tapi beliau masih merasa bahwa apa yang dilakukannya masih jauh dari sempurna. Karena itu beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda diterima amal saleh itu adalah apabila kita melakukannya dengan penuh semangat. Semangat melakukan amal saleh ini nggak pernah kendur dari waktu ke waktu. Al-Imam Al-Busiri dalam salah satu qasidah beliau mengatakan, wa idza halatil hidayatu qalban nahadat lil ibadati a'ta. Bila hidayat telah memasuki relung hati, maka anggota tubuh akan bangkit semangat menunaikan segala amal saleh. Dan kita tahu di antara salah satu ciri orang munafik itu adalah apabila mereka menunaikan salat, mereka tunaikan salat dengan malas-malas. Idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka tunaikan salat, mereka malas-malas. Terutama salat yang tidak terlihat, seperti subuh gelap misalnya. Kenapa? Karena mereka ingin terlihat oleh Nabi, tetapi kalau subuh nggak kelihatan, jadi malas sekali. Kenapa ingin dilihat? Karena memang ingin disebut sebagai orang mukmin, padahal tidak mukmin. Yang ketiga, tanda diterimanya amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa kita dipakai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memakainya. Faqila, para sahabat bertanya, kaifa yastamilhu ya Rasulullah? Yang dimaksud memakainya itu kayak apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, faqala yuwaffiquhu li'amalin salih wa qubidu ala dhalik. Allah memberinya taufik untuk selalu beramal salih dan bahkan diwafatkannya dalam keadaan seperti itu. Seorang yang rajin membaca Al-Quran terus-menerus diberi taufik oleh Allah untuk selalu membaca Al-Quran, meninggal pun dalam keadaan membaca Al-Quran. Seorang yang diberi taufik oleh Allah untuk selalu sholat berjamaah, tidak kendur semangatnya dan akhirnya pun meninggal dalam keadaan sholat berjamaah. Saya teringat ada seseorang yang dulunya preman, suka malak, minta dengan paksa kepada orang, tak pernah puasa, tidak pernah salat. Kemudian ketika teman-temannya sudah meninggal, dia mulai sadar, dia mulai salat, dia mulai puasa, dan itu cukup lama.
Sehingga pada satu waktu di bulan Ramadan, dalam salat asar berjamaah di sebuah masjid, ketika sujud, orang-orang bangkit dari sujud, dia masih sujud dan kemudian meninggal. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal salehnya, diberi taufik untuk selalu beramal saleh, dan kemudian meninggal pun dalam keadaan beramal saleh. Bila tiga hal ini sudah terlihat, maka Allah akan memberinya tanda yang lebih besar lagi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang menunaikan amal saleh baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kami, kata Allah, akan memberinya, menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan memberi balasan kepadanya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang biasa mereka lakukan. Abdullah ibnu Abbas radhiallahu anhuma pernah mengatakan, yang dimaksud dengan hayat thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah rizki berlimpah berkah. Dan yang tidak kalah penting adalah kehidupan yang membahagiakan, hayatan sa'idah. Apabila kita merasa hidup terus-menerus penuh dengan kesengsaraan batin, agaknya kita harus introspeksi. Jangan-jangan ada amal soleh yang penting yang belum kita lakukan. Bahkan bisa jadi ada amal saleh kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah kuatkan kita. Semoga Allah anugerahkan pada kita kekuatan lahir batin untuk dapat selalu beramal saleh, dan mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.